Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, Bu. Oke, sebelumnya kalian udah belajar tentang apa sebelum ini? Lupa. Oke, lupa. Kalau gitu nggak apa-apa. Sebelum kita mulai pembelajarannya, di sini Ibu minta untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Kakak, Boleh Salsa untuk memimpin doa aja. sebelum kita mulai belajar, akan baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa. Oke, sebelum masuk ke materinya, Ibu akan absen terlebih dahulu. Fajrin, Hadir, Bu. Salsa, Hadir, Bu. dan yang terakhir Dita. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang spesifikasi dan karakteristik material arsitektural di mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai kompetensi dasar yaitu 3.3 yang memahami spesifikasi dan karakteristik kayu. Tujuannya setelah proses pembelajaran ini selesai, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi atau spesifikasi dan karakteristik dari material kayu. Ya, sebelum masuk ke apa spesifikasi dan karakteristik kayu, kita di sini coba memahami dulu apa itu spesifikasi sendiri dan karakteristik itu sendiri. Spesifikasi itu sendiri merupakan deskripsi teknis yang mencakup informasi seperti kekuatan, tahan lama, dimensi, dan sifat fisik lainnya dari bahan suatu bangunan. Kemudian karakteristik merupakan tanda, ciri atau fitur yang bisa digunakan sebagai identifikasi atas sesuatu yang bisa membedakan satu hal dengan yang lainnya, mencakup atribut kualitatif seperti tampilan, tekstur, dan warna. Oke, di sini ada manfaat mengetahui spesifikasi dan karakteristik suatu material itu untuk apa sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang mau coba jawab dulu sebelum Ibu jelaskan? Boleh, Dita? Biar tahu mau pakai apa buat bangun. Oke, yang kata Dita itu tadi benar ya. Biar tahu kita itu mau bangun suatu bangunan atau suatu konstruksi itu menggunakan bahan yang seperti apa. Di sini Ibu coba lebih tekankan lagi kalau memahami spesifikasi dan karakteristik suatu material itu secara mendalam adalah kunci dari menciptakan bangunan yang aman, fungsional, estetis, dan berkelanjutan. Sampai sini apakah bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Di sini kita akan mempelajari tentang kayu. Kayu itu merupakan bahan konstruksi yang didapatkan dari tumbuhan dalam alam. Kemudian soalnya kita di sini ada spesifikasi dan karakteristik dari kayu. Yang pertama itu ada sifat utama kayu. Yang pertama ada hasil sumber daya alam, kedua mudah dibentuk dan ringan, dan yang ketiga memiliki sifat khusus. Kedua, sifat fisik kayu. Di sini ada warna, pola serat, tekstur, bau kayu, dan tingkat kekerasan kayu. Kemudian yang terakhir ada keawatan kayu. Di sini dibagi menjadi 5 kelas atau golongan. Kelas pertama itu keawetannya yang sangat baik. Kalau kelas 2 keawetannya baik, ketiga itu keawetannya cukup, kelas 4 keawetannya kurang, dan yang terakhir itu kelas 5 yang keawetannya kurang baik. Di sini ada faktor-faktor yang dapat membuat kayu mengalami perubahan. Yang pertama ada faktor biotik, faktor abiotik, dan faktor kimia. Yang pertama itu ada faktor biotik, diantaranya ada jamur dan bakteri dapat membuat kayu menjadi rapuh, kemudian serangga dapat membuat kayu menjadi keropos. Kemudian ada faktor abiotik di sini. Faktor abiotik itu dari air, jadi kayunya itu kalau misalkan terlalu lembab atau basah dapat memuai atau masanya itu bertambah. Kemudian ada sinar matahari yang bisa menyebabkan warna kayu itu menjadi pudar. Kemudian ada suhu yang menyebabkan kayu menjadi memuai dan menyusut tidak merata. Kemudian ada udara, potensi tumbuh jamur karena lembab. Jadi nggak selamanya kena udara itu jadi kering atau bagus. Justru di sini udara itu menyebabkan kayunya itu jadi lembab. Kemudian terakhir ada faktor kimia, bahan kimia seperti zat asam, basa dan lain-lain. Akibatnya bisa menyebabkan kayu itu korosif, rapuh, dan mudah berubah warna. Oke, sebelum lanjut materinya, di
Di sini kita ada sedikit selipan kuis kecil. Di sini kira-kira murid-murid ada yang tahu nggak penyebab kayunya bisa seperti ini? Gigit ayam, gigit binatang. Oke, betul ya. Ini tuh penyebabnya itu kayu keropos itu serangga, sehingga kayunya menjadi keropos. Kemudian cara menanggulanginya ada yang tahu tidak? Ya, bisa aja ganti baru, tapi kalau misalkan dalam sebelum terjadi gitu si keroposnya tuh kita itu bisa mencegahnya itu dengan memberi zat anti rayap. Ada kayak cairan gitu dan cara pengaplikasiannya itu tinggal disemprot aja ke kayunya. Oke, kita lanjut ke materinya. Di sini ada jenis-jenis kayu berdasarkan tingkat kekuatan, pemakaian dan keawetan. Bisa dilihat kalau yang satu strip atau satu poin itu sangat baik, 2 itu baik, 3 itu cukup, 4 itu kurang, dan 5 itu jelek. Yang pertama itu bisa dilihat ya kayu apa? Kayu jati. Seperti yang kita ketahui ya, kalau kayu jati itu tingkat pemakaiannya itu sangat baik, tingkat keawetannya apalagi karena seratnya yang sangat padat. Kemudian tingkat kekuatannya itu nggak usah diragukan lagi. Kemudian di sini bisa dilihat yang lainnya. Nanti tabel ini Ibu share juga di grup ya, supaya kalian bisa lebih memahaminya lagi. Oke, untuk mengetes pemahaman kalian lebih jauh, di sini Ibu ada kuis dan kuisnya itu berupa QR gitu. Kalian boleh siapkan handphonenya untuk men-scan QR-nya. Apakah udah siap? Udah siap anak-anak? Oke. Boleh langsung, terus nanti kalian itu akan berlomba-lomba karena dilihat nanti ada peringkatnya 1 sampai 3. Dan pertanyaan-pertanyaannya juga pastinya seputar materi yang sebelumnya telah Ibu jelaskan. Apakah sudah bisa semuanya? Bisa. Kalau ada yang ingin ditanyakan masih kurang paham bisa ditanyain atau komunikasikan. Cuma ada 3 pertanyaan isinya dan waktunya cuma 30 detik. Apakah ada yang sudah selesai? Di situ bisa dilihat siapa yang posisi pertama. Oke, kita boleh tepuk tangan semuanya untuk kita. Oke, di sini kita ada kesimpulan. Dari murid-murid ada yang mau menyimpulkan terlebih dahulu nggak? Hari ini kita udah belajar tentang apa? Ya boleh Fajri. Hari ini tuh kita belajar tentang spesifikasi kayu, ada 5, ada dari tingkat 1 sampai 5. Ada yang mau menambahkan teman? Tentang karakteristik kayu, Yang sudah disebutkan Fajri dan Salsa itu benar, tapi Ibu di sini akan buat kesimpulan dari spesifikasi dan karakteristik kayunya itu sendiri. Kayu adalah materi yang sepraguna dan memiliki banyak keunggulan. Dengan memahami karakteristik dan spesifikasinya, kita dapat memanfaatkan kayu secara optimal dalam berbagai aplikasi konstruksi bangunan. Oke. Pertemuan kali ini sudah cukup, tapi di sini ada tugas. Tugasnya itu deadline-nya dikerjakan sampai minggu depan atau sampai pertemuan selanjutnya. Linknya itu berisi soal-soal terkait dengan materi yang telah disampaikan pada pertemuan kali ini. Oke, sebelum ditutup, Ibu ada kata-kata bijak sedikit untuk memotivasi murid-murid di sini. Sebenarnya yang perlu kita takuti bukan kegagalan, tapi kehilangan keberanian untuk mengambil resiko. Terima kasih karena kalian telah mengikuti pelajaran kali ini dengan penuh antusias.
Hari ini kita sudah belajar tentang spesifikasi dan karakteristik kayu. Pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari karakteristik dan spesifikasi dari beton. Murid-murid di sini boleh baca sedikit-sedikit untuk supaya bisa pertemuan selanjutnya lebih sudah siap. Kemudian Ibu ingin menanyakan kembali apakah kalian benar-benar paham dengan materi yang telah Ibu sampaikan pada hari ini? Oke. Alhamdulillah kalau kalian sudah paham dengan pertemuan kali ini akan ditutup oleh doa yang boleh dipimpin oleh salah satu orang. Baik, doa dimulai. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih kepada murid-murid semua. Ibu harap kalian bisa mengimplementasikan apa yang telah Ibu sampaikan hari ini dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kehidupan dunia kerja arsitektur. Ibu sebelumnya mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam proses pembelajaran. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.